Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah kita kali ini tentang kembali kepada fitrah. Dalam bahasa Arabnya kembali itu disebut dengan aid atau idun.
Fitrah itu adalah kejadian asli. Itulah yang kita kenal dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah yang asli. Bagaimana fitrah yang asli itu? Di dalamnya mengandung tauhid, kejadian asli. Orang Malaysia menyebutnya dengan kejadian semula jadi. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kejadian semula atau kembali kepada fitrah yang awal. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, fitrah yang kita pelihara, kesucian yang mengandung kalimat tauhid la ilaha illallah, hendaklah kita pelihara dengan baik. Dan kita memeliharanya bukan hanya di bulan puasa, karena bulan puasa telah berlalu, tetapi setelah puasa ini kita menerapkan nilai-nilai puasa, nilai-nilai Ramadan yang kita dapati pada pelatihan selama sebulan, kita terapkan dalam kehidupan kita 11 bulan berikutnya, bahwa kita telah memelihara fitrah itu dengan baik. Nah, karena itu kita akan mengalami ujian demi ujian, dan itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang berjuang pasti menghadapi berbagai rintangan, berbagai perjuangan. Dan di dalam perjuangan itu kita haruslah berjalan di jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah, wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah Islam, jalan yang lurus itu. Ikuti jalan yang lurus itu. Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain yang menggodamu agar menyimpang dari jalan Allah. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang terpelihara. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang kita hadapi di masa yang akan datang, menurut data-data dari pengamat dunia internasional, kejahatan-kejahatan yang akan datang ini banyak berupa pencurian-pencurian di segala bidang. Pencurian dalam bidang hak intelektual, pencurian dalam hal harta benda, bahkan yang lebih gawat lagi adalah pencurian organ tubuh orang-orang sehat, dan kemudian pemasukan penyakit-penyakit oleh para mafia. Penyakit pun bisa mereka masukkan pada suatu negara yang mereka anggap sebagai musuh, dan kemudian mereka memasukkan narkoba dengan bermacam-macam cara, dengan tujuan untuk melemahkan para generasi mudanya. Karena itu Al-Quranul Karim memperingatkan kepada kita, jangan sampai generasi muda kita menjadi rusak. Firman Allah di dalam An-Nisa mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu merasa cemas terhadap generasi mudamu, generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, bersikap tegaslah terhadap mereka. Bertakwalah kepada kamu kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, bersikap tegas terhadap generasi muda, terhadap anak-anak keturunan kita, itu sudah disebutkan semenjak 15 abad yang lalu. Di samping ayat Al-Quran yang menyatakan
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Kamu harus merasa cemas seandainya meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Nah, di samping itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kepada kita, murru auladakum bisab'in. Suruh anakmu melakukan solat ketika umur 7 tahun. Wadrabuhum bi'ashrin, dan bersikap tegas terhadap mereka apabila sudah berumur 10 tahun. Nah, perlu ketegasan kita. Jangan terlalu dimanja generasi muda. Anak manja cenderung menjadi durhaka, cenderung tidak disiplin. Karena itu perlu kita memberikan sikap tegas. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meramalkan atau mensinyalkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ul ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhadhan nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin dallu wa adallu. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu pengetahuan agama dari manusia secara tiba-tiba, tetapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan orang-orang alim yang berani, orang-orang alim yang disegani, orang-orang alim yang berwibawa, dicabut oleh Allah. Nah, tatkala orang-orang alim yang berwibawa ini wafat, maka akan dipilihlah pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu. Ru'usaha juhalan, akan diangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Ketika pemimpin-pemimpin yang jahil ini ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, dia memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu agama. Dallu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Nah, ini sebagai tanbih, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai terjadi di mana orang-orang yang alim, yang berwibawa sudah tidak ada lagi, muncul pemimpin-pemimpin yang jahil karena kita tidak mempersiapkan generasi muda yang kuat. Jangan sampai ada generasi yang lemah. Generasi-generasi yang kuat adalah generasi-generasi yang kita dekatkan dengan Al-Quranul Karim, cinta kepada Al-Quran, kuat imannya, kuat fisiknya, dan kuat mentalnya. Dalam satu hadis yang lain dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada satu saat nanti, kata Rasulullah, akan terjadi manusia senang melakukan perbuatan maksiat, sehingga kalau dia belum berbuat maksiat, dia belum merasa puas. Dan kalau dia berbuat maksiat, dia merasa bangga, yang disebut dengan istilah la tutaqul ma'isata fihim illa bil maksiat. Belum merasa dirinya sempurna kalau dia belum pernah melakukan perbuatan maksiat. Hatta yukadzibar rajulu, pada waktu itu nanti, kata Rasulullah, orang akan mudah berdusta. Dengan mudahnya, dengan entengnya mereka melakukan dusta. Yukadzibar rajulu wa yahlif, dan mereka dengan entengnya bersumpah. Mudah sekali berdusta, mudah sekali dia bersumpah untuk menutupi kebohongannya.
dia melakukan sumpah, sehingga dia merasa terelak, merasa tersingkirkan dari hal-hal yang seharusnya dia pertanggungjawabkan. Dia bersumpah hatta yukazibar rajulu wa yahlif. Lalu kata Rasulullah, fa idza kana dzalika zamanun, wahai umatku, kalau datang waktu-waktu yang seperti itu nanti tepat pada waktumu masih hidup, fa alaikum bil harbi, hendaklah kalian melarikan diri, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, kila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ila ainal mihrab, ya Rasulullah, kemanakah kami akan lari? Rasulullah menjawab, ila Allah Ta'ala, ila kitabihi, wa ila sunnatin nabi. Larinya hanyalah kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lari kepada petunjuk dari kitabnya, dan lari kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, lari kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah sunnahnya dalam bidang ibadah, solat dan zikir saja? Tidak. Bahkan orang yang tidak mengikuti sunnah itu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah ada satu kajian di Masjid Madinah, perkumpulan yang setiap hari belajar, membaca buku, belajar menulis. Kemudian datang Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, limadha la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Hei para guru yang mendidik murid-muridnya membaca dan menulis, kata Rasulullah, mengapa kamu tidak mengajarkan keterampilan bertenun sebagaimana kalian mengajarkan membaca dan menulis? Jadi kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah tidak menginginkan umatnya hanya beribadah saja, zikir saja. Itu tidak diinginkan oleh Rasulullah. Yang diinginkan Rasulullah di samping ibadah, zikir, punya keterampilan bertenun. Sesuaikanlah keterampilan dengan yang harus kita miliki di zaman ini. Di masa Rasulullah dahulu disebut bertenun. Kenapa? Karena pakaian kain mereka itu semuanya buatan Persia, buatan Romawi. Tapi mana yang produk Arab sendiri? Maka ditegur oleh Rasulullah, punyalah hendaknya kalian keterampilan. Hei generasi muda, jangan menganggur, jangan hanya sekedar baca-baca kitab kuning bisa, tapi tak punya keterampilan kalian akan menganggur. Itu teguran Rasulullah. Apalagi ditegaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa saja yang akan membahagiakan kita untuk di akhirat, silakan, tapi jangan lupa tentang daya tahanmu, tentang kehidupan dunia. Jangan karena mengejar akhirat melupakan kehidupan kita dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian ditegaskan lagi dalam surah Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Hendaklah semua orang mempunyai perencanaan untuk masa depan. Wal tanzur nafsun, semua orang harus punya rencana untuk masa depan. Apa dia? Lighad, li itu untuk, ghad esok. Esok itu ada dua macam, ada esok untuk kehidupan dunia, kehidupan singkat, esok yang lebih panjang lagi untuk akhirat. Itu harus kita persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah kamu mempersiapkan untuk hari esok, untuk masa depanmu. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita melewati Idul Fitri, masih dalam bulan Syawal sekarang ini, kita punya rencana strategis untuk masa depan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahmaduhu ala ni'amihil ghidar washkuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, cepatkanlah berlalu virus yang mendera kehidupan kami. Semoga virus-virus beracun itu ya Allah terjauh dari kami semua, bangsa Indonesia, seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Hindarkanlah kami dari penyakit yang mengerikan itu. Ya Allah, ya Rabbana, berikan perlindungan kepada kami. Engkaulah sebaik-baik pelindung. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kekuatan kepada generasi muda kami, generasi yang punya keterampilan, punya keimanan, dan punya perencanaan yang baik di dalam hidupnya. Semoga kami mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ampunkan dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampunkan kami, bumi mana lagi tempat kami berpijak, langit mana lagi tempat kami bernaung, udara mana lagi yang kami hirup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uuhu istajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.